Ada yang mengatakan COVID-19 ini adalah pandemi dari konspirasi elit global. Mungkin memang benar, mungkin juga tidak. Tapi itu bukan urusan kita. Biarlah para politikus dan para diplomat kita yang mengurus hal ini. Sebagai tenaga kesehatan, hanya cukup meluruskan mispersepsi, miskonsepsi, ataupun hoax yang beredar tentang COVID. Dan beberapa di antaranya, pertama, ada yang mengatakan virus ini tidak ada, virus ini hoax. Nyatanya, banyak orang yang meninggal akibat kejadian ini. Banyak jurnal ilmiah yang telah meneliti adanya virus ini, beserta ciri, proses penularan, dan cara mutasinya. Tinggal kita saja mau mencari dan membaca atau tidak. Kedua, tidak jadi COVID kalau tidak tes. Jadi yang masalah adalah alat tesnya. Alat tes adalah ukuran untuk mendeteksi sebelum menentukan diagnosis. Kalau tidak ada alat tes, lantas bagaimana bisa menentukan diagnosis terhadap seseorang, dia terpapar atau tidak? Tahun 2019 adalah masa krisis penyakit DBD. Hampir semua rumah sakit penuh saat itu. Lantas bagaimana bisa menentukan seseorang bisa terkena DBD? Ya alat tes jawabannya, dengan mendeteksi serologinya, pemeriksaan serum darah, dan semisalnya. Bagaimana bisa menentukan seseorang mengalami penyakit tifus? Ya dengan alat tes tentunya. Dengan melakukan pemeriksaan widal dan serologi, seseorang bisa dideteksi dan didiagnosis mengalami tifus atau tidak. Apakah ini akurat? Widal sebenarnya akurat, tapi tidak terlalu akurat. Pemeriksaan Tubex baru sangat akurat, tapi biayanya tentu lebih mahal. Nah, apakah alat tesnya salah? Tentu tidak kan? Alat tes adalah salah satu mekanisme untuk menentukan diagnosis. Begitu juga alat tes pada COVID, diantaranya swab antigen. Bagaimana bisa membedakan seseorang terpapar atau tidak? Untuk menentukan diagnosis terpaparnya COVID-19 atau tidak, tentunya ada beberapa catatan. Di antaranya adalah klinis dan beberapa pemeriksaan penunjang. Klinis mungkin bisa sama, sebagaimana klinis atau gejala pada tifus dan DBD, yang gejalanya hampir sama. Tapi penyebabnya bisa berbeda, di mana DBD adalah virus, sementara tifus penyebabnya bakteri. Jika seseorang mengalami klinis dengan gangguan khas sistem pernapasan, maka kita patut curiga seseorang tersebut kemungkinan terpapar COVID. Apalagi jika dia mengalami desaturasi di bawah 90% hingga 80% yang merupakan ciri khas dari COVID-19. Apakah ini sudah cukup? Untuk diagnosis sementara, iya, dengan terduga atau suspek. Pentingnya diagnosis suspek agar dilakukan pemeriksaan penunjang lanjutan nantinya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan gejala khas seperti di atas, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menentukan dia beneran COVID atau tidak, yaitu PCR test, ronsen paru-paru, dan serologi atau sampling darah atau pemeriksaan lainnya. Banyak kejadian di COVID-kan, apakah benar? Jika dalam dunia hukum ada istilah asas praduga tak bersalah, maka dalam dunia medis memegang asas praduga setiap orang sakit pasti bermasalah. Tahun 2019 adalah masa-masa membludaknya DBD. Maka hampir setiap yang masuk ke IGD dapat dicurigai mengalami DBD dengan kategori suspek tadi. Begitu juga dengan COVID saat ini. Seseorang yang datang ke IGD dengan gejala khas gangguan sistem pernapasan, maka patut dicurigai dia adalah COVID, hingga ada bukti-bukti penunjang yang menentukan dia bukan COVID. Jika asas hukum mengatakan seseorang tidak bersalah hingga ada bukti yang menyatakan dia bersalah, maka berbeda dengan medis yang menyatakan setiap orang sakit bermasalah hingga ada bukti penunjang yang menyatakan dia tidak bermasalah. Apakah virusnya ada atau tidak? Beberapa jurnal atau artikel mengatakan virusnya tidak ada. Namun beberapa artikel tersebut tidak cukup valid karena banyak artikel yang tak mampu membuktikan virusnya tidak ada berupa muatan narasi opini tanpa pembuktian juga. Yang kemudian ini dibantah dengan banyaknya jurnal-jurnal penelitian yang meneliti virus ini bersama penelitian klinis dengan kejadian di lapangan di mana fasilitas kesehatan dan rumah sakit kolaps akibat virus COVID ini dan banyak yang meninggal akibat kejadian ini. Apakah virus ini adalah tool wars bagi para elit sebagai konspirasi untuk mengontrol dunia? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi itu bukan urusan orang-orang medis dan para medis. Itu adalah urusan para diplomat dan politikus kita dengan langkah-langkah yang mereka tempuh. Tugas nakes atau tenaga kesehatan adalah mengobati bagi mereka yang terpapar dan sakit, serta berusaha menekan penyebaran infeksi yang bisa merugikan kehidupan kita bersama.